Terima kasih pemirsa, tetap di program Dialog Jember, tentunya bersama narasumber kita hari ini, Ibu Linda. Baik, Bu Linda, uh, berbicara mengenai kekerasan seksual tadi, tentunya memberikan dampak psikis bagi korban. Nah, kiranya secara psikis apa yang sering terjadi oleh korban itu, Bu? Ya, dampak kekerasan seksual itu sangat beragam bagi tiap orang. Jadi kadang kita itu menganggap alah wong cuman dikata-katain begitu saja. Jadi kekerasan seksual secara verbal itu seolah-olah tidak berdampak bagi korban, tapi ternyata tidak. Jadi apapun bentuknya itu pasti berdampak pada korban. Dampak yang pertama dampak psikologis. Dampak psikologis ini bisa jadi berupa depresi yang kemudian akhirnya membuat dia tidak percaya diri, menarik diri dari kehidupan sosial, bahkan kemudian bisa merembet ke penyakit-penyakit fisik seperti gangguan lambung, penyakit jantung, dan seterusnya. Kemudian dampak secara fisik, kalau itu kekerasan seksual berupa perkosaan, berupa penyiksaan seksual dan lain sebagainya, sudah pasti akan mengganggu sistem reproduksinya. Bisa luka terbuka pada vagina, pada alat-alat reproduksi yang lain, dan seterusnya. Belum lagi kalau itu kemudian berdampak kepada kehamilan. Ini akan semakin membuat korban tertekan dan dampak itu akan dirasakan seumur hidup. Dampak yang lain secara ekonomi, ketika seseorang depresi, menarik diri dari pergaulan, bisa jadi dia tidak maksimal dalam bekerja atau bahkan dia tidak bisa bekerja. Kalau dia sedang sekolah, bisa jadi sekolahnya terganggu, kuliahnya terganggu, mungkin dia tidak lulus, mungkin nilainya jelek, dan seterusnya. Demikian juga di aktivitas-aktivitas kemasyarakatan yang lain, yang membuat kehidupannya tidak lagi normal seperti sebelumnya. Ini banyak sekali terjadi. Jadi dari ada penelitian yang menyebutkan bahwa dampak dari kejahatan yang paling parah itu ternyata adalah kejahatan seksual gitu loh. Dan tingkat keinginan bunuh diri pada korban itu lebih tinggi. Karena efek berantai itu didapat bukan hanya dari tindakan pelecehan seksual, tapi ada stigmatisasi dari masyarakat juga. Masih ada masyarakat yang menilai bahwa keperawanan perempuan misalnya itu bernilai kehormatan begitu kan, yang akhirnya ketika dia diperkosa maka dia sudah sakit karena perkosaan, trauma dan seterusnya, dia masih harus malu, dia masih malu karena ada stigma masyarakat yang menganggap dia sudah tercemar dan seterusnya, yang bisa jadi itu juga akan memperberat beban psikologis yang dia alami. Sudah menjadi korban, sudah harus menerima juga begitu ya Bu ya? Iya. Stigma dari masyarakat begitu. Kemudian Bu, belakangan ini kasus kekerasan seksual ini kerap terjadi pada anak juga Bu. Nah, menurut Bu Linda sendiri menanggapi hal ini tuh bagaimana Bu? Karena kalau orang dewasa tentunya kalau misal diajak berbicara seperti ini begitu ya Bu, untuk menyerap pesan atau memahami pesan itu cenderung lebih mudah. Tapi anak-anak, nah bagaimana Bu Linda menanggapi hal itu? Ya, sudah waktunya kita mendidik anak-anak untuk sadar dengan sistem reproduksinya, kesehatan reproduksinya, dan hak atas tubuhnya. Yang artinya pendidikan seksual itu penting. Yang selama ini dipahami oleh masyarakat, pendidikan seksual itu urusannya tabu gitu kan, masa anak kecil diajak ngomong begitu. Tidak perlu dijelaskan bagaimana orang berhubungan seksual dan seterusnya untuk anak-anak, tapi yang perlu dilakukan adalah bahwa misalnya ada yang boleh dipegang dari bagian tubuh anak, yang boleh memegang itu siapa, misalnya hanya boleh dokter, atau itu pun harus didampingi orang tua dan seterusnya. Kemudian juga anak juga diajarkan untuk tidak semaunya untuk melakukan hal itu, jadi memegang misalnya bagian-bagian sensitif dari orang, meskipun itu teman sendiri atau dengan cara yang bercanda gitu. Jadi hal-hal itu perlu diajarkan sehingga anak itu tahu. Kan yang ada saat ini seringkali anak itu nggak paham kalau dia itu dilecehkan. Sampai akhirnya ketika dia mengalami, yang muncul itu adalah ketakutan. Apalagi kalau pelakunya itu mengancam.
Nah, ini bisa dihindari kalau setidaknya anak-anak itu dibekali dengan pemahaman bahwa urusan seksualitas itu adalah sesuatu yang yang harus dipahami sejak awal, bagaimana terkait dengan alat-alat reproduksinya, bagaimana cara dia menjaga, melindungi, kemudian bagaimana juga memperlakukan itu kepada orang lain gitu. Betul, betul. Kemudian Bu, terkait dengan hukuman, kira-kira hukuman apa yang pantas bagi pelaku kekerasan seksual itu sendiri? Nah, kalau hukuman ini saya pikir kalau di Undang-Undang TPKS kan sudah jelas toh, sudah pasti hukumannya penjara, kemudian bisa jadi nanti ada semacam kompensasi yang harus dibayarkan secara normatif kan begitu. Tapi bagi saya masyarakat juga perlu memberikan hukuman kepada pelaku. Jadi artinya begini loh, kita itu butuh kepedulian semua orang itu baik dia sebagai komunitas, dia berada di lembaga-lembaga formal, dia berada di pesantren maupun dia berada di organisasi-organisasi. Dan ada mekanisme organisasi yang bisa memberikan sanksi kepada pelaku ini di luar sistem hukum yang ada. Kalau sistem hukum yang ada ya sudah, biarkan dia berjalan sebagaimana mestinya. Tapi institusi itu juga harus bertanggung jawab secara etik untuk menjaga diri dan lingkungannya terbebas dari kekerasan seksual itu. Yang kalau urusannya sistem etik sebenarnya ada sanksi administratif, semacam teguran atau mekanisme mungkin harus dipecat dari pekerjaan dan seterusnya, yang itu bisa disepakati secara internal di masing-masing lembaga. Betul. Berarti untuk hukuman ini sendiri tidak hanya dari penegak hukum ya Bu ya, tapi juga kaitannya antusias dari masyarakat begitu ya, kepeduliannya. Baik Bu, kemudian tadi mungkin Ibu sudah menjelaskan sedikit terkait dengan pencegahan kekerasan seksual kepada anak. Nah ini untuk secara general Bu, bagaimana mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual baik bagi perempuan, anak maupun laki-laki begitu. Jadi yang pertama yang sudah harus dilakukan adalah membuat semua orang tahu batasan kekerasan seksual itu yang mana. Jangan-jangan masih ada orang yang nggak tahu, sehingga dia melakukan itu bukan karena sengaja, tapi karena nggak tahu saja. Nah, ini harus dibentuk menjadi suatu norma baru cara berperilaku di masyarakat kita. Misalnya begini, kalau masih ada cara orang menyapa perempuan dengan hai cantik atau hai seksi atau dengan sweet atau model-model catcalling yang lain itu, dan itu padahal bisa membuat orang tidak nyaman loh. Maka itu perlu kita sebarkan, kita pahamkan semua orang bahwa jangan melakukan itu lagi, apalagi dengan jenis-jenis kekerasan yang lain. Maka setidaknya harus ada sosialisasi aturan, sosialisasi undang-undang itu ke semua orang. Ke semua orang itu ya semua elemen, entah itu melalui lembaga-lembaga pendidikan formal maupun melalui komunitas, dan juga peran media ini menjadi penting sebagai lembaga, sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan masyarakat sebenarnya. Karena saat ini orang mana ada sih yang terbebas dari dampak media gitu. Kemudian berikutnya penegakan hukum. Penegakan hukum, oke, kita sudah bersyukur tahun 2022 sudah ada Undang-Undang TPKS itu. Tinggal kita menunggu implementasinya. Nah, ini perlu juga ada semacam petunjuk teknis pelaksanaannya bagaimana sehingga aparat yang di bawah itu bisa dengan tegas, bisa dengan jelas mengimplementasikannya. Karena saya khawatir belum ada pandangan yang sama di antara para aparatnya. Jangan-jangan para jaksanya masih patriarkis. Jangan-jangan polisinya masih patriarkis. Nah, itu juga. Berikutnya, masyarakat. Masyarakat sebisanya diubah cara berpikirnya dengan mengubah budaya patriarki tadi itu loh, budaya yang permisif terhadap kekerasan. Kita bangun budaya baru yang tidak lagi mentolerir kekerasan seksual dalam bentuk apapun. Dan ini
dilakukan oleh semua elemen masyarakat. Mungkin tadi Bu Linda sering menyebutkan patriarki. Kiranya ini kan dilihat semua orang begitu. Dan mungkin Bu Linda bisa menyederhanakan kiranya patriarki ini apa begitu, Bu? Jadi patriarki itu suatu budaya yang dipraktekkan sehari-hari yang semuanya berorientasi kepada dominasi laki-laki. Bukan hanya laki-laki di sini bukan hanya dimaknai sebagai jenis kelamin, tapi juga dimaknai sebagai maskulinitas, yang artinya dominan, menguasai, bersaing, dan seterusnya itu menjadi pola hidup kita. Sehingga segala sesuatu di dunia ini seolah-olah bisa selesai kalau kita mendominasi orang lain, menggunakan mekanisme kekerasan untuk menyelesaikan masalah, dan seterusnya. Tapi untuk mencegah dan menanggulangi, balik lagi ya Bu ya, terkait dengan kekerasan seksual, itu salah satunya adalah mengikis atau meminimalisir adanya budaya atau praktek dari budaya patriarki. Iya, gitu. betul. Baik, Bu Linda. Pemirsa, itulah tadi terkait dengan pencegahan dan juga penanggulangan kekerasan seksual. Namun jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut ini.